Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bapak. Baik ya. Mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita baca Bismillah terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan berguna untuk kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Tidak, Pak. Baiklah, kita pada hari ini akan belajar mengenai materi osifikasi. Ada yang tahu apa itu osifikasi? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Jadi, osifikasi itu adalah proses pembentukan tulang yang dimana proses ini melalui banyak sekali tahapan ya. Ada yang tahu tahapan awal pembentukan dari osifikasi ini bagaimana? Tidak. Nah, jadi osifikasi ini adalah serangkaian proses dari pembentukan tulang. Kalian pernah membayangkan atau tidak kalau tulang kalian itu terbentuk dari apa sampai menjadi keras? Pernah tidak membayangkan? Pernah. Oke. Sekarang Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang dimana tujuan kita adalah agar kalian Ananda semua dapat mengetahui proses yang terjadi dari osifikasi itu dan bagaimana proses dari osifikasi itu sendiri. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir Semua. Berapa jumlah kalian semuanya? 15 orang. Orang ya. Baiklah. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan osifikasi, Bapak ingin bertanya kepada kalian, jenis tulang apa yang terbentuk pada saat proses osifikasi atau proses pembentukan tulang? Ada yang tahu? Saya, Pak. Iya. Tulang rawan, Pak. Tulang rawan, oke. Tulang rawan itu disebut dengan tulang apa biasanya? 3. Terus kalau tulang rawan ada yang tahu disebut apa biasanya tulang rawan ini? Nggak tahu, Pak. Oke, jadi osifikasi ini tadi adalah proses pembentukan tulang. Oke, benar ya Kak Melisa, tulang rawan. Tulang rawan ini ada yang tahu nggak biasanya disebut dengan tulang apa? Nggak tahu, Pak. Nah, jadi jenis tulang yang terbentuk pada saat proses osifikasi itu adalah tulang rawan atau biasa kita sebut dengan tulang muda yang terbentuk pada saat embrio sudah terbentuknya embrio di dalam rahim. Kalian udah pernah belum melihat tulang rawan itu bentuknya gimana? Belum. Ya. Jadi tulang rawan itu bentuknya seperti ini, kurang lebih ya. Nah, di bagian sini ini adalah pembuluh darah dan yang di sini disebut dengan tulang rawan. Nanti pada saat kita sudah dewasa, bagian tulang rawan muda ini akan memenuhi isi semua tulang-tulang ini. Dan pada akhirnya tulang rawan yang tadinya muda atau biasa kita sebut lembut lah gitu ya, akan mengisi bagian ini dan menjadi bagian tulang yang keras gitu.
Nah, ini biasanya disebut dengan tempat saluran darah atau disebut dengan pembuluh vena. Terus di bagian sini adalah ini adalah tulang rawannya. Di bagian sini adalah tulang rawannya. Terus nah, pada bagian tengah ini nanti bakal ada pembentukan sumsum kuning tulang. Nah, inilah yang akan membesarkan dari tulang ini, sehingga tulang itu disebut tulang matang. Nah, jika dari keseluruhan ini sudah terbentuk, sudah terisi penuh atau sudah matang, maka dia layak disebut dengan tulang sejati. Nah, seperti tulang orang dewasa pada umumnya, itu disebut dengan tulang sejati. Oke, ini sudah Bapak jelaskan mengenai proses pembentukan tulang. Selanjutnya Bapak akan kasih kalian tugas sebentar ya. Skip aja dulu. Baiklah, ini ada soal. Ini akan Bapak kasihkan. Kalian silakan mengerjakan soal ini. Nanti akan kita bahas sama-sama. Oke? Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Bapak tunggu sampai jam 15.45. 3. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, kita akan bahas sama-sama. Silahkan kertas soalnya kalian ceng. Sudah, Pak. Ceng ya. Oke. Bapak akan bacakan soal nomor 1. Manakah dari berikut ini yang merupakan sel utama yang bertanggung jawab dalam pembentukan tulang? A. Osteoklas, B. Osteosit, C. Osteoblast, D. Chondroblast. Yang A. B. Ada jawab yang lain? B. Ada yang jawab yang lain? B, Pak. B. B. Ada yang jawab C? C, Pak. Oke, C benar ya. Jawaban salah. 3. Oke, berapa orang jawab C tadi? Saya, Pak. Oke, benar ya. Nomor 2, tahap awal dalam proses pembentukan tulang disebut A. Osteogenesis, B. Remodeling tulang, C. Mineralisasi, D. Klasifikasi. A. B. C. B. Gak ada yang jawab D. D, Pak. D. D. Jawabannya yang benar adalah A. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Pada tahap osteogenesis, sel-sel mesenkim berdiferensiasi menjadi sel-sel apa? A. Osteoklas, B. Osteosit, C. Osteoblast, D. Chondroblast. Yang C. D. C. Ada yang jawab D? D. Jawaban yang benar adalah C ya. Soal nomor 4, matriks tulang yang kaya akan kolagen dan proteoglikan disebut dengan apa? A. Osteon, B. Trabecula, C. Matriks tulang muda, D. Matriks tulang dewasa. C. C. A. B. B. Ada yang jawab A? A. C. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Oke, soal terakhir. Pada proses mineralisasi, tulang terjadi melalui pengendapan mineral apa? Yang pertama A. Kalsium fosfat, B. Magnesium fosfat, C. Kalsium karbonat, D. Natrium fosfat. A. B. A. C. Selain A dan jawab B. C. C. B. B. Oke, jawaban yang benar adalah A. 3, Pak. Elia benar berapa? 1, Pak. 1. Ada yang benar 5? Bisa pasalnya. Udah susah itu. Bapak. Oke, silakan kumpulkan. Udah. Terima kasih.
kesimpulannya pada hari ini adalah pembelajaran klasifikasi ini adalah pembelajaran yang sangat penting untuk kita pahami karena proses pembentukan tulang ini adalah proses kimiawi yang terjadi di dalam diri kita, oke? Jadi osifikasi itu adalah proses pembentukan tulang yang dimulai dari tulang rawan sampai terbentuknya lah tulang sejati, seperti tulang kita pada umumnya, tulang orang dewasa. Bapak rasa cukup ya pembelajaran kita pada hari ini. Nanti silakan pelajari materi untuk minggu depan, materi sistem klasifikasi 5 kingdom. Untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Kasih Bapak. Bapak pamit ya. Iya Bapak. Hati-hati. Oh iya, nanti ketua kelasnya tolong diantar ya ke kelas Bapak, Iya Pak. kelas mengajar selanjutnya.